Mohon mendapat penjelasan dari Pak Ustaz Uday. Ta'rif definisi husnul khatimah. Apakah orang yang mendapat husnul khatimah itu mesti orang yang mati dalam sujud, mati dalam salat, mati sedang baca Al-Quran, atau orang yang mati dalam keadaan biasa, tapi dia senantiasa jaga dirinya jangan terlibat dengan syirik dan bid'ah? Tolong pencerahan Pak Ustaz. Dengar baik-baik. Kita tak nafikan sangat bagus orang yang mati dalam salat, lebih-lebih lagi dalam sujud. Itu di antara tanda-tanda orang yang mendapat husnul khatimah. Membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Apalagi beberapa tahun yang lalu, seorang qari, kalau tak salah dari Maluku, Indonesia, betul-betul habis nyawanya ketika membaca ayat 2 surat Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah lah yang mencipta mati dan hidup semata-mata untuk menguji kamu, mana di antara kamu yang paling baik amalnya. Ada perkataan mati dan hidup. Sampai ayat itu langsung habis nyawanya. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapat husnul khatimah. Tapi tidak semestinya husnul khatimah ini, husnul baik, khatimah itu penamat. Maknanya, bila nyawa kita terakhir sekali, lalu meninggal dunia, nyawa dicabut oleh malakal maut atas arahan Allah. Dalam keadaan baik kita mati. Itu bermakna kita mendapat husnul khatimah. Tak semestinya dalam salat. Tak semestinya ketika sedang berzikir. Tak semestinya dalam keadaan berpuasa. Tak. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasib seseorang adalah amal penamat. Nah, ketika nyawanya dicabut, imannya murni tauhid, tidak bercampur syirik. Kalaupun ada syirik sebelumnya, dia dah minta ampun, dah taubat dah. Cara beribadatnya ikut cara Rasul. Tidak buat bid'ah sana tambah sini. Tidak. Walaupun ketika itu dia mati disebabkan aksiden, walaupun ketika itu dia mati karena kolesterol, atau karena diabetik, karena hipertensi, walau dia tetap mendapat husnul khatimah. Itu sebabnya kita perlu belajar terus. Apa yang Allah mahu dari kita dan apa yang Allah larang. Seperti kita belajar tafsir tadi. Okey. Yang kedua, Pak Ustaz, jika kita tidak khusyuk dalam salat, boleh tak kita ulang balik salat tersebut? Hadirin dan hadirat, khusyuk dalam salat memang dituntut. Khusyuk hukumnya wajib. Cuma kemampuan untuk orang yang khusyuk itu berbeza-beza. Itu sebabnya Nabi pernah menyebut, orang-orang yang salat itu kadang-kadang dapat markahnya 75%.
kadang-kadang dapat markah 50%, kadang-kadang dapat markah 10%, 5%. Mengapa ada berbeza markahnya? Salatnya tetap sah. Cuma markahnya berbeza-beza. Sampai di mana kesempurnaan salatnya. Kesempurnaan salat sangat tergantung sampai di mana keikhlasannya. Yang kedua, sampai di mana salatnya ikut cara Rasul. Termasuk khusyuk. Coba lihat ayat 2 dari surat Al-Mu'minun ketika Allah menyebut mukmin yang berjaya, qad aflahal mu'minun. Sungguh berjaya orang-orang yang beriman. Lalu Allah sebut 8 sifatnya. Sifat pertama sekali Allah sebut, alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang khusyuk dalam salat mereka. Allah sebut itu nomor 1. Baru sifat-sifat yang lain. Kemudian terakhir sekali apa kata Allah? Ulaika humul warithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah orang yang layak mendapat syurga Firdaus. Mereka hidup kekal abadi di dalamnya. Satu di antara syarat mukmin yang berjaya iaitu khusyuk. Dan ingat ya, khusyuk ada 2 macam. Khusyu'ul qalbi wa khusyu'ul jawarih. Itu sebabnya ketika menjelaskan tafsir ayat itu, para ulama tafsir berkata, sebelum turun ayat ini, orang Arab ketika itu, sahabat-sahabat Nabi, maksud Ustaz, ketika itu, bila takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu mereka menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bergerak sana sini dalam salat. Begitu turun ayat itu, mereka langsung memandang ke arah tempat sujud. Ini namanya khusyu'ul jawarih, khusyuk anggota. Anggota pun perlu khusyuk. Dan khusyu'ul qalbi, khusyuk hati, iaitu kita menyadari kita sedang berada di hadapan Allah yang Maha Agung. Kita coba memahami apa yang kita baca. Jadi, untuk menjawab soalan tadi, tidak payah kita ulang balik bila kita merasa salat kita kurang khusyuk. Tak perlu. Salat kita sudah diterima. Cuma untuk cover kekurangan itu, sebagaimana yang kita sebut semalam, perbanyakkan salat sunat. InsyaAllah akan cover. Namun, tidak menjadi kewajiban gara-gara tidak khusyuk, lalu salat itu diulang. Tidak. Yang ketiga, apa hukum, Pak Ustaz? Bila kita tidur, kaki kita menghadap ke arah kiblat. Jawabnya, orang tersebut tidak ada adab. Ustaz pernah bersama dengan seorang pensyarah ketika belajar di Madinah dulu. Sama-sama umrah pergi ke Mekah. Ketika berada di depan Mekah, baca Quran, berzikir, berdoa. Salah seorang dari kami melunjur. Kakinya mengarah Ka'bah. Ustaz masih ingat lagi. Kejadian ini tahun 1973. Allahu Akbar. 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu. Guru kami kata,
Kamu, kakimu jangan menghadap ke arah Ka'bah. Itu tidak ada adab. Itu rumah Allah yang kita muliakan. Oleh sebab itu, Ustaz hanya berani mengatakan, bila kita tidur, jangan atau usahakanlah supaya kaki kita tidak menghadap ke arah kiblat. Sebaiknya menggiring sebelah kanan menghadap ke arah kiblat. Lain halnya kalau ada orang yang salat. Dia terpaksa karena uzur tak boleh berdiri, duduk. Duduk pun tak boleh, akhirnya boleh baring. Lalu diletakkan bantal di belakangnya untuk sedikit tegak. Lalu kakinya menghadap atau menjulur ke arah Ka'bah. Itu tak mengapa. Itu kaifiat salat orang yang salat baring. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, jika Muslim tidak baik, jika ada Muslim yang kurang baik akhlaknya, sedangkan ada orang kafir yang baik akhlaknya, ada integriti, amanah, jujur, dan lain-lain. Ini orang Islam, tapi akhlaknya di sana-sini tidak baik, banyak buat maksiat. Bila mereka, kita mesti pilih untuk jadi leader, untuk jadi pemimpin. Mana yang kita perlu utamakan? Ustaz tadi sudah beri sedikit gambaran. Tetap orang Islam, bukan orang kafir. Orang kafir itu syaitan insan. Orang Islam insya Allah dia tidak akan mengganggu kedaulatan agama, syariat agama. Walaupun dia, mana ada insan yang sempurna. Inilah yang dalam kaedah agama, irtikabu akhafid dararain. Bila kita dalam dilema, hendak pilih ini salah. Dia orang jahat tapi Islam. Yang ini orang kafir tapi baik. Tak boleh kita katakan kafir yang baik lebih baik daripada orang Islam yang jahat. Tak boleh. Itu ajaran Syiah. Apalagi si kafir itu memang ada hasrat yang ingin mengganggu agama kita. Ustaz kira Ustaz dah jawab tadi. Tak perlu Ustaz jawab panjang lebar. Cuma kepada Ustaz bila ditanya macam itu. Orang kafir tidak dikatakan baik. Salah. Baik ke kalau mendakwa Tuhan itu ada anak? Baik ke kalau dia orang yang menyekutukan Allah berbuat syirik? Betul tak? Syirik itu adalah satu-satunya dosa yang tidak diampun oleh Allah. Tapi bila orang itu minum arak, berjudi, berzina, hatta rasuah, itu bukan syirik. Yang masih ada lagi kemungkinan untuk diampuni oleh Allah jika Allah berkehendak. Lihat ayat 48 dari surat Al-Baqarah, An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampun dosa syirik. Dan Allah akan ampun terhadap dosa-dosa selain syirik. Orang kafir semuanya syirik. Mereka akan jadi kayu bakar neraka. Orang macam itu mau dijadikan pemimpin? Pandangan Ustaz. Ustaz ada hak memberi pandangan. Mau ikut, tak ikut, silakan. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ustaz.
Kawan saya minta tanya, zaman muda dulu suka cabut kening. Maksudnya bulu kening agaknya. Kening mana boleh dicabut? Suka cabut bulu kening. Kemudian dilukis dengan, minta maaf kalau salah sebut, Ustaz tak pernah gunakan ini. Isteri pun tak pernah gunakan ini. Eyebrow. 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 Barangkalilah dilukis dengan itu. Eyebrow. Wallahu alam. Minta maaf kalau salah sebut. Sebab itulah tren masa muda, Pak Ustaz. Bila dah lansia, lanjut usia, kening jadi botak. Kening jadi botak, maknanya tanpa bulu kening. Muka jadi kosong. Lalu dia buatlah lakaran dengan pensil. Apa hukumnya, Pak Ustaz? Alhamdulillah. Karena orang tersebut sudah insaf bahwa perbuatan itu bercanggah dengan kehendak agama. Mencabut bulu kening ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz sudah sebut tadi. Innamal a'mal bil khawatim. Husnul khatimah itu sangat ditentukan oleh amal yang terakhir sebelum Anda mati. Kita dah tobat dah, tak cabut lagi. Tak cabut pun bulu dah tak ada lagi. Bertobatlah. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Jangankan cabut bulu kening, pakai tato pun Allah terima taubatnya. Walaupun tato itu tak mampu untuk dihilangkan. Allah Maha tahu. Asalkan penuhi syarat-syarat taubat. Cuma barangkali yang jadi pertanyaan, karena mukanya sudah kosong, dibuatlah sedikit sebagai tanda adanya bulu mata, yaitu dengan pensil diletakkan di bahagian atas mata. Pandangan Ustaz, wallahu a'lam, asal tidak terlalu menjolok, asal ada saja, insya-Allah tidak berdosa. Itu tergantung pada niat. Tergantung pada niat. Kalau tidak pakai pensil itu tentu saja lebih baik. Sebagai tanda penyesalan kita terhadap perbuatan kita masa silam. Biarlah orang sebut hodoh mukanya, biarlah, terima sajalah sebagai balasan Allah terhadap perbuatan kita masa-masa silam. Dan itu menandakan tobat kita betul-betul tobat nasuha. Wallahu a'lam. Tapi sekali lagi, kalau sekedar hanya semacam garisan sedikit saja secara tidak begitu nampak, tak mengapa, insya-Allah. Insya-Allah tidak berdosa. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ustaz. Saya pakai jubah labuh, tapi saya potong sedikit. Bimbang kena kotoran. Tapi untuk cover, agar kaki tidak nampak, saya pakai kaos kaki. Pakai stokin.
Apakah itu bermakna saya tidak ikut sikap ummahatul mukminin, istri-istri Rasul yang berpakaian labu? Hadirin dan hadirat, khasnya penanya, memang istri-istri Rasul dan sahabiat, sahabat-sahabat Nabi dari kalangan wanita, digalakkan supaya pakaian itu labu. Tapi Ustaz punya pandangan dalam bab pakaian ini yang mustahak menutup aurat. Apalagi kawasan kita ini yang kadang-kadang banyak sungguh najis-najis seperti tai ayam ini. Bila kita meleret sebagaimana orang yang berjalan di padang pasir, begitu tabiat zaman Nabi, lalu kita cover, tidak meleret, tapi kita pakai kaos kaki. Itu maknanya telah memenuhi juga makna menutup aurat. Ingat ya, panduan dalam bab menutup aurat adalah aurat kita tertutup dengan syarat seluruh tubuh kecuali muka dan tangan hingga pergelangan. Itu bukan aurat menurut jumhurul fuqaha, majoriti ulama. Ada yang mengatakan pakai niqab, silakan. Itu juga ada pandangan. Tapi pandangan majoriti, seluruh tubuh kecuali muka dan tangan hingga pergelangan. Okey, kita ambil pandangan yang majoriti. Ada juga ulama yang mengatakan kaki termasuk aurat. Jadi selain kita tutup aurat itu, seluruh tubuh kita, kecuali muka dan tangan hingga pergelangan, dengan fashion dan model pakaian bagaimanapun, sudah terpenuhi makna menutup aurat. Orang Mesir lain cara berpakaian wanita. Orang Sudan lain. Orang Mauritania lain. Orang Lebanon lain. Orang Mekah, Madinah, Arab Saudi lain. Orang India lain. Orang Pakistan lain. Orang Malaysia juga lain. Dengan baju kurungnya, long dress-nya, semuanya boleh. Yang mustahak menutup aurat. Fashion, model, tidak jadi syarat. Kembali kepada pertanyaan, bila jubah labuh itu saya potong, tapi pada masa yang sama saya juga memakai kaos kaki atau stokin, insya Allah sudah memenuhi makna menutup aurat. Walaupun tidak buat exactly macam mana ummahatul mukminin, istri-istri Rasul. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, umur kita, kata penanya, umur kita hampir sama. Maknanya umur penanya dengan umur Ustaz hampir sama. Lansia. Masuk ke 77 tahun. Dan sehat, alhamdulillah, kata penanya. Cuma jika isyak, Pak Ustaz, saya rasa agak kurang sehat. Lalu saya pun salat duduk. Salat duduk. Tidak berdiri tapi duduk. Untuk salat isyak. Mungkin agaknya kepenatan. Tapi kadang-kadang rehat, dengar YouTube atau ceramah Pak Ustaz, jiwa jadi tenang balik. Jadi kuat balik. Alhamdulillah. Bagaimana jika saya ulang balik salat isyak saya tadi? Hadirin dan hadirat, tak payah ulang. Sebab kata Nabi,
salat fardulah kamu dalam keadaan qiyam, berdiri. Jika kamu tak mampu, boleh duduk. Bila tak mampu, boleh baring. Ini namanya rukhsah. Mungkin ini insya-Allah akan jadi pelajaran kita esok. Esok atau lusa. Maaf, lusa, hari Khamis. Topik azimah dan rukhsah. Azimah hukum asal, rukhsah hukum kelonggaran. Nabi yang bolehkan. Itu bermakna salat ibu, puan punya salat sah dah. Tak perlu ulang balik. Allah dah terima dah. Mengapa mesti ulang? Cuma tambah sajalah dengan salat tahajud, witir, rawatib, duha dan lain-lain. Ini pertanyaan satu lagi. Pak Ustaz, saya hendak tanya, boleh tak salat qada dilakukan secara duduk? Sebab terlalu banyak salat qada. Tak larat nak tunaikan secara berdiri. Hadirin dan hadirat, tentang salat qada kita dah sebut dah dalam pertanyaan yang sebelum ini. Ada dua pandangan. Ada yang mesti qada, ada yang kata cukup tobat, mantapkan iman dan banyakkan amal saleh. Berdasarkan ayat 5, 9 dan 60 dari surat Maryam. Tapi andai kata puan memilih untuk qada, karena dah hitung-hitung terlalu banyak, akhirnya salat duduk. Karena tak mampu. Nah, bagi orang yang tak mampu, tak buat juga, boleh duduk insya-Allah. Karena ada perkataan saya tak mampu, tak kuat. Bila tak kuat maknanya uzur. Silakan. Tapi nasihat Ustaz, jangan lupa tobat dulu. Sebab begitu disebut oleh Allah. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Amal saleh kita ada nilai di sisi Allah untuk cover kekurangan amal-amal wajib kita. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan terakhir, Pak Ustaz, saya dengar semalam Pak Ustaz jawab, perlukah kita buat salat sunat tahiyatul masjid berasingan dengan qabliyah subuh? Atau dengan mana-mana salat sunat qabliyah bila masuk masjid? Ustaz jawab, kedua-duanya boleh. Tapi yang disukai oleh Rasul mana yang lebih mudah. Sedangkan tahiyatul masjid itu dia boleh combine dengan salat-salat mana pun. Nah, yang lebih afdal kita combine. Sebab itu lebih mudah dan itu pilihan Rasul. Menurut Aisyah radhiyallahu anha. Cuma timbul pertanyaan, bagaimana kesnya jika di rumah telah buat salat duha? Salat duha sudah dibuat. Barangkali puan yang tanya ini akan menghadiri ceramah duha di masjid, di tamannya. Barangkali. Salat sunat duha sudah dibuat. Bila kita datang ke masjid, umpamanya jam 10, apakah ketika itu salat tahiyatul masjid masih perlu dibuat atau boleh dibuat salat duha? Nah, bagi yang belum salat duha, buatlah salat duha. Kalau buat salat duha itu hanya 2 rakaat, 4 rakaat. Salat duha boleh sampai 8, 10, 12 rakaat. Buat lagi salat duha bila sampai atau masuk masjid.
automatically kita akan dapat tahiyatul masjid. Andai kata salat duha sudah buat lengkap dengan bilangan yang banyak di rumah, tetap dianjurkan walaupun dengan niat tahiyatul masjid. Itu dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.